Selamat datang di Bilas, bicara gak jelas. Gini sama gua Jeremy dan tim gua Bima. Kita di sini mau bahas apa, Bim? Apa aja yang mau dibahas? Nggak bohong. Kita mau bahas percintaan Bima katanya. Bima lagi galau. Gua percintaan kita. Enggak lu ya. Bukan Bima. Enggak Bima. Bima lagi galau katanya, lagi galau banget. Lagi desperate, lagi fragile dia. Parah. Franchise. Franchise. Kenapa Bim? Lagi ada apa Bim? Ada apa ya? Cerita aja deh, biar mereka ngeliat, biar cewek lu juga ngeliat. Ngapa sih? Panik udah. Enggak, gua masih bingung apa yang mau dibahas. Lu lagi ada masalah apa? Gua lagi nggak ada masalah. Bohong. Dari kemarin main. Kalau nggak gini aja, yang lebih ke intinya aja bang. Kayak makna cinta apa ininya aja. Ulang gitu, dong. Masa ke ini gua. Gue pengen tahu ini lu juga. Ternyambung dari situ. Oh, ya udah Bim. Kan lu lagi galau nih, lagi galau banget. Galau bang. Emang menurut lu cinta tuh apa sih Bim? Cinta menurut gua ya bukan bahas yang tadi ya, menurut gua aja nih. Emang tadi yang mana? Yang tadi lu bahas. Oh, iya, ya. Cinta ya, cinta semakin kita dewasa tuh bukan mencari lagi yang baik, Terus? malah kita mencari yang terbaik. Idi. Gak akan ada yang terbaik Bim. Oh iya. Ada sih, maksudnya kalau lu carinya yang kudu bener-bener terbaik tuh nggak bakal ada. Oh, kebalik gua. Cinta bukan lagi mencari yang terbaik, tapi siapa yang menerima dengan baik. Oh anjay. Kebalik gua ya. Goblok banget dah. Oke guys, untuk kalian yang belum nonton, Bima ini saudara gua, saudara sepupu yang sudah mulai beranjak dewasa. Kayak lagunya siapa? It Siapa? Gitaf ya? Siapa sih? Iya. Ya itu. Dan dia sudah mulai mengenal percintaan Asik percintaan. yang sangat dalam. Tapi Dalam dalam-dalam arti sakit. Nggak bener maksud gue. Iya. Semakin dalam dia menyintai, katanya semakin ada rasa sakit yang tumbuh. Iya. Gitu. Di Itu udah setiap kewajaran dalam hubungan sih. masalah. Asik. Terus Yang namanya ujian dalam hubungan tuh pasti ada. ada apa? Ada apanya? Ada apanya? Enggak, menurut lu ada apa? Ada masalah. Ya pasti kalau kita udah mulai suatu hubungan tuh ya berarti kita harus sudah menerima resiko, semua resikonya. Mau masalah apapun itu ya. Mulai dari bosen, ya banyak lah. Berarti lu pernah ngerasain bosen dong, Bil? Ya pernah. Pasti. Oke, berarti di sini gua anggap lu udah sangat Lu udah berapa lama sih sama cewek lu? Yang sekarang 2,5. Apa? 2,5 kayak rokok? 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Wih, lama juga gila, kalah gua sama lu. Oke, selama 2,5 tahun itu berarti lu udah pernah ngerasain bosen, ya kan? Udah pernah ngerasain sakit. Kalau yang sama ini tuh lebih banyak berjuang waktu sebelum pacaran. Gue jadi tuh ngegebet dia sampai 1,5 tahunan lah ada lah. Iya, pokoknya gue udah pindah-pindah cewek dulu, akhirnya balik lagi ke Itu dia. kalau Gitu. cicilan pinjol mah udah lunas ini. Ini udah lunas banget. Kagak ada bunganya, bunga bangke. Bangke. Oke, maksudnya terus. Ya semenjak pacaran tuh kita udah jalan berapa bulan, pas di 8 bulan nih sering ribut. Kenapa ribut? Ributnya ya biasa lah, kayak gara-gara egois. Lu anak pertama kan? Iya, anak pertama. Cewek lu? Anak pertama. Ini guys. Mantep. Gue mau ngasih tahu ya untuk kalian. Karena kasusnya sama. Gue juga anak pertama dan anak pertama di hubungan gue. Jadi yang gue rasa hubungan anak pertama dan anak pertama itu pasti akan banyak clash. Pasti akan banyak clashnya. Jadi karena yang satu maunya tidak pernah mau kalah sendiri dimanapun, mau di keluarga atau di mana, dan satunya pun juga sama. Jadi setiap ada masalah pasti clash kayak gitu. Itu yang udah gue rasa juga sih. Terus Mim? Terus ya banyak sih kalau mau bahas percintaan tuh. Ya bahas lah. Bahas. Mau tema lagi percintaan. Oh iya. Terus? Yaudah intinya
Gue tuh ya dari kemarin emang juga lagi ribut gue kan, yang lu bilang tuh lagi ribut gara-gara ini. Biasa gue tuh pengennya kan cewek gue maksudnya kalau main ya inget waktu lah. Gue bukan posesif, maksudnya gue lebih khawatir. Iya. Gue pengen khawatir gue tuh di ngertiin. Hah? Gedein suaranya no, kata editor di belakang. Siap. Kecil banget suaranya ya. Terus. Emang cewek lu nggak menggubris kekhawatiran lu? Enggak, dia kayak gimana ya? Dia tuh santai. Maksudnya masih mikirin perasaan temennya daripada cowoknya sendiri gitu. Ya gimana ya? Susah sih. Susah Bim namanya cewek. Ini namanya cewek. Tapi enggak sih gua enggak. Kayak cewek lu doang dah. Iya. Iya. Ya udah barengan. Oh gamat. Barengan ngapain? Ya maksudnya berarti cewek lu ini lagi suka nggak kenal waktu lah ya. Iya. Kalau main dan bikin lu khawatir gitu. Emang apa yang harus dia khawatirin? Maksudnya ya gimana ya? Cewek pulang tengah malam misal jam 12 lewat dia baru pulang kan. Di jalan kan kalau ada apa-apa Dia bawa nggak motor tahu. sendiri. Sama temennya. Cowok. Ya ngomongnya sih sama cewek, cuma semalam balik sama cowok. Ah udah dah itu mah udah ya. Ya Bima udah selesai masalahnya udah putus deh. Nggak aman gua. Berarti sampai sekarang masih dong? Jealous? Masih lah. Masih jealous? Enggak. Enggak. Dikit. Ya. Iya. Lu nggak bisa nganterin kali, nggak bisa antar jemput pulang. Gua kan sibuk. Ih ngapain? Hah? Ngapain? Nonton YouTube. Ya wajar lah kalau berarti cewek lu jalan, bukan jalan, dianterin pulang sama cowok lu nya sibuk nonton YouTube. Enggak, gue bukan maksudnya ya tadi bercanda doang lah. Nggak bercanda doang. Terus aslinya lu sibuk ngapain? Gue sibuk. Ya banyak kesibukan yang lain di rumah lah. Apa? Kayak ya bantuin orang tua. Ini ngerasa paling ngebantu dah lu. Enggak, gue kan balik kerja gitu. Iya, balik kerja. Gue Ya, capek, oke, jadi gitu. nggak ada waktu lah. Emang cewek lu ini maksudnya belum bisa lepas dari teman-temannya apa gimana? Bisa sih bisa kalau dia bisa ngerti ya sebenarnya. Itu bukan gimana ya? Masih yang gue lihat dari pandangan gue ya, dia tuh masih kayak belum tahu arah ke temen, ke pergaulan gitu. Oh Masih tanpa belum arah, tahu, tanpa iya. arah. Makanya gue cuman pengen ngarahin yang benar gitu. Lu nya sendiri kayak gitu nggak? Aman. Aman apa nih? Ya aman, pokoknya dari situ mah. Dari situ kemana? Dari situ ke sono. Nah ini guys ya, ini mendeskripsikan sekali lagi channel kita bicara nggak jelas. Nah ini juga ikonnya, yang paling nggak jelas. Berarti lu mau coba ngarahin pacar lu untuk, gue tuh maunya begini loh. Iya. Lu tuh nggak usah banyak tingkah deh gitu, biar nggak terlalu banyak berantem Iya, gitu. Nah tapi lu nya sendiri ngikutin peraturannya? Gue nggak? ngikutin. Wih ngapain tuh? Kalau gue tuh lebih mikir perasaan dia. Gue mau main juga mikir, ntar aja deh takut dia overthinking gitu kan. Jadi next time aja gue bilang temen gue ngabarin. Ini Gitu next terus. time gimana? Yoi. Emang temen lu ngajak kemana sampai dia? Biasa kan nongkrong anak muda. Biasa kan nongkrong anak muda. Iya biasa lah. Tapi muka lu tua. Iya udah keturunan. Ya iyalah. Lu juga Tapi- kan makin tua. Sialan lu. Ya, tapi cewek lu ini ada rasa berterima kasih nggak saat lu lakuin apa yang dia mau? Ada pasti. Dia juga kadang introspeksi diri sih. Kayak masih ada yang kurang gitu. Gue bilang ya nggak apa-apa, gue juga kan gak nyari yang sempurna, gue cuman mau menyempurnakan yang ada. Asik. Udah tua banget lu kayaknya lu, bener lu. Lu jadi kakak gua aja bagaimana? Nggak mau gua. Nggak mau. Ya baterai habis kan? Habis. Mampus. Oke, berarti di sini juga cewek lu tuh udah belajar untuk apa namanya mengerti dong harusnya. Iya, pelan-pelan. Mengerti lu dong. Dan menurut lu itu masih kurang? Ya bukan kurang, iya masih ada dikit lah. Oh gitu.
Nah, selama dua setengah tahun ya pacaran ya, ada putus nyambung gak sih? Enggak, belum. Nggak ada. Enggak ada. Hebat tuh. Iyalah. Jadi, kok bisa? Bisa karena gue dari awal sama dia juga udah janji mau masalah seberat apapun gue tetap jalanin, gue selesain. Masalahnya bukan hubungannya. asik. Oke, boleh. Tapi yang ujung-ujungnya masalahnya terlalu berat. Ya, yang namanya hidup. Gue gak tahan dah, dia udah ketawa mulu anjing. Out of the box gitu kadang celotehannya. Jadi lu nggak pernah ya namanya ngerasain putus nyambung? Enggak. Mau nggak tapi? Udah pernah. Lah tadi katanya nggak pernah. Mantan yang lalu. Oh, mantan yang lalu. Kalau itu mah udah sering. Lu mau bahas mantan? Enggak dah. Panik. Udah males. Males apa panik? Udah lupa sih. Udah lupa? Iya. Kenapa lupa? Emang harus dilupain. Asik. Dari lu asik banget lu. Harus dilupain ya berarti. Ya, oke. Ya yang ngerti berarti selama 2,5 tahun tidak merasakan yang namanya putus nyambung. Enggak. Sebenarnya cukup sukses. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Iya. Tapi berantemnya kadang lama nggak? Berantem paling gue ya semalaman doang, sehari gitu. Lama dong. Lumayan. Berantemnya Ya, sampai nggak nyampe seminggu 2 minggu. kayak siapa itu? Kalau sehari, kalau kayak lu. Enggak, gua enggak ya. Gua enggak tai. Terus Kalau ya kalau sehari mah menurut gue ya masih wajar kita berantem kayak gitu. tapi habis itu baikan. Baikan. Ya baikannya kan itu gara-gara dia ngambek. Gue lagi marah-marah, dia ikut ngambek. Ya udah terlanjur gue yang minta maaf. Iya, harus. Ini di antara lu berdua yang paling keras kepala siapa? Dua-duanya sih keras kepala. Lu keras kepala juga ya? Iya. Lu kan emang dari kecil tuh bocahnya tambeng. Lu tambeng gak lu? Itu yang tali. Itu tambang. Enggak, lu bocahnya emang batu. Lu tau gak? Cewek lu kan juga ngomong lu batu. Iya emang. Dia batu juga. Batu juga dia. Batu ketemu batu. Aspal. Batu ketemu batu aspal, sialan. Oke, berarti sama-sama batu, karakternya sama-sama keras berarti. Iya keras. Yang bikin selain dari anak pertama, yang bikin karakter lu berdua keras tuh dari masing-masing apa sih? Apa ya kalau itu sih ya emang kalau keras kepala udah keturunan sih menurut gua. Masa? Iya. Gua enggak. Atau emang dari dulunya dimanjain terus? Siapa? Guanya. Lunya. Lu dimanjain? Ya misal kayak. Oh iya bener lu dimanjain. Cuman gedenya gua. Enggak, lu manja. Keras. Enggak manja. Manja. Manja lu. Gua manja sama cewek gua lah. Kalau habis marahan tuh biasanya ngapain? Habis marahan nih, habis sayang-sayangan gitu kan. Gua kan dari pagi sampai malam marahan, ya udah tidur. Besoknya baru. Ngapain? Ya udah kayak Chatan ya doang? biasa aja nih chat. Oh, keren dipeluk. Ya. Itu mah Closingan Tiffany. Aduh, closingnya chicken. Editor kita belakang emang pada gila ya guys ya. Hati-hati aja. Berarti kalau menurut gue sih itu cukup sukses ya selama 2,5 tahun menjalin hubungan tanpa adanya putus nyambung tuh kayak gue aja yang berapa ya? Gue 1 tahun 7 bulan itu putus nyambungnya banyak. Enggak banyak sih, maksudnya berantem yang hampir putus tuh banyak, yang hampir putus dan iya. ya kalau udah mau dibilang putus ya udah pernah gitu, tapi balik lagi. Kemarin aja gue habis berantem lagi di rumah. Lu kan tiap hari. Anjing. Di rumah nyampe gue ngomong sama mama bapaknya, tapi nggak putus, Iyalah. lanjut. Kan udah tunangan. Iya, Iya. guys, gue udah tunangan ya guys ya. Jadi putus nggak boleh lanjut. Nggak boleh lanjut putusnya. Kalau gua mah antar nyusul Apanya? tunangan. Tunangan dulu. Lu tunangan mau ngasih anak orang makan apa lu? Pur ayam. Oh, bercanda. Ya, ceweknya Bima kalau lihat mau dikasih pur ayam. Oke, berarti selama 2,5 tahun nggak
apa nggak putus nyambung, lu pernah ngerasain bosen kan? Iya. Pasti dong, ngerasain bosen mah udah pasti. Nah, cara lu untuk satu lagi ngerasain bosen nih untuk nggak makin jauh, makin merenggang dan akhirnya udahan, itu gimana? Menurut gue ya, kalau bosen sih pasti ada ya dalam hubungan. Cuman rasa sayang gue lebih gede daripada rasa bosen. Ih, kelas lu, kelas. Kita cari kesibukan aja yang menurut kita happy, ntar juga. Tapi kadang dari situ. saat lu lagi ngerasa bosen, kan gak enak dong ngomong ke pasangan lu bilang, gue lagi bosen ya sama lu, yang ada berantem, Iya. terus yang ada bisa putus kalau Iya, gitu. bener. Nah, kan lu nggak pernah secara langsung ngomong kalau gue bosen. Iya. Dulu bilang katanya lu mau cari kesibukan. Iya. Nah, saat lu cari kesibukan, apa lu nggak jadi masalah baru? Masalah barunya dalam artian kayak gini. Lu cari kesibukan lu sendiri, berarti otomatis lu tidak memperhatikan pasangan lu. Kayak gimana tuh jadinya? Pernah nggak berantem gara-gara itu? Nggak pernah sih. Kalau masalah bosen ya, kita juga kan kalau bosen nggak ngaku. Ya iyalah. Nggak ngaku bosen. Iya, kalau ngaku soalnya bosen lu yang udah ada pasti ribut. putus. Iya, udah pasti putus. Jadi caranya gimana? Maksudnya untuk lu menyibukkan dirinya tuh seperti apa gitu, yang tidak pinggir jurang lah ibaratnya. Gue paling hilang bentar doang atau main game atau yang lain ya. Abis itu Gampang. lihat foto dia lagi, Asik. seneng lagi, bosennya hilang lagi gitu. Cepet gue. Jadi cuma ngeliat foto doang. Iya. Oh, Terus mikir perjuangan gue dulu gimana gitu. dapetin dia. Ya, sama. Berarti ya cukup mudah ternyata hubungan Anda. Cukup mudah. Banyak. Umur berapa sih? Umur gue 18. Anjing, muda banget. Masih muda lah. Sialan lu. Nah, muka lu tampang 30 anjing. Muka lu 40-an. Sialan nih orang. Ya, cewek lu? Cewek gue 19. Lu di atas lu dong. Tahun ini ya 19. Lu tahun ini? Gue tahun ini 18 Februari udah. Oh, di atas lu. Iya. Dia kakak kelas. Enggak, dia sekolah seangkatan juga. Oh, dia nggak naik kali. Enggak, telat masuk sekolah mungkin. Oh, termasuk. Keren gak naik. Gue tau motor bocor jadi telat. Goblok. Berarti selama 2,5 tahun nggak ada berantem yang terlalu signifikan lah ya di hubungan lu. Ah? Udah pernah. Kayak gimana? Ceritain ke Bim, Kayak- gue nanya mulu gua. Ya kayak ini deh. Ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Iya. Ntar Itu udah dulu pernah. nih. Udah pernah. Siapa yang ada orang ketiga? Lu apa dia? Iya. Lu juga kali. Kalau gue mau bayi bener. Bohong. Kagak, nggak ada gue. Emang gimana ceritanya? Ceritanya tuh ya, gue dari dulu kan nggak pernah yang namanya berani ngecek HP-nya karena gue mikir kayak yang ada ntar sakit hati kalau kalau ada apa-apa. Terus pernah dia lagi pergi, HP-nya ditinggal di rumah. Gue sempet kepo tuh, akhirnya gue cek sendiri. Gue ngeliat chatan sama temennya yang cewek, temen namanya yang cewek itu kayak gimana ya? Dia ngomongin cowok ya. Oh, sekal. Bukan ya. Oh, kalau itu mah, lu kalau ngeliat cemen lu. Cemen lu asli ayam. Banget, ayam. terus. Ya, terus gue ngecek kan, ternyata dia ngabarin temen ceweknya itu lagi di jalan sama cowok lah. Gue nggak tahu di situ karena posisinya gue juga lagi hari apa itu ya? Kayaknya lagi lebaran dah. Puasa. Kayaknya kalau nggak salah sih itu. Iya. Tuh ketahuannya dari situ sih. Tahun dari situ. Iya. Setelah itu, Setelah itu sempet kan itu juga posisinya gue mau jalan sama dia. oh nggak jadi jalan dong. Jadi gue jalan tetap. Cuman gitu. Diem-dieman. Diem dia cuman ya gimana ya, dia minta maaf lah, udah tahu dia. Oh gitu. Cuman minta maaf. Dia minta maaf. Berarti lu bisa memaafkan perselingkuhan, Bim? Bukan. Tapi kayaknya itu bukan perselingkuhan atau guanya yang masih salah paham. Oh. Gue nggak pengen terlalu ngulik terlalu dalam lah. Oh, oke. Gini deh, selama pacaran yang waktu lama itu, cara lu untuk, karena kan change untuk lu melakukan perselingkuhan itu kan besar. Melakukan perselingkuhan itu besar, dan dari lu berdua, Iya. cara untuk ngejauhinnya kayak gimana? Gue sih kalau gue ya nyelesain masalahnya tuh, gue namanya trauma sama begitu pasti ada, soalnya masa lalu gue juga pernah begitu. Gue masih ada trauma dikit lah. Terus
gue masuk hubungan baru ada kayak gitu lagi. Cuman kayak ya udah gue udah janji sama diri gue kayak gue bakal selesaiin apapun itu masalahnya. Ya. Berarti lu mencoba sebaik mungkin untuk tidak ke ranah selingkuh. Ya enggak, Yakin lu? yakin gue. Gua bongkar nih. Panik. Jangan bongkar nih. Kita kan lagi ngobrol bukan mau bongkar motor. Nggak jelas hidup lu, sumpah. Ya. Nah, ini gue mau nanya Bim sama lu. Apa tuh? Kan lagi ada berita duka yang sangat yang sangat ngena di hati masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, yaitu anaknya Pak Ridwan Kamil yang hanyut di Swiss dan sudah ditemukan ya kemarin ya, sudah ditemukan. Sudah juga dibawa ke Indonesia. Tapi kan di situ nih ada pacarnya Bim. Kak Nabila, Nabila siapa sih lupa deh. Pokoknya Kak Nabila. Nah, menurut lu dia kan bisa tuh melepas pasangan yang ibaratnya bisa ikhlas legowo melihat pasangannya udah nggak ada. Kalau lu sendiri kasusnya aja nih ya, contoh kasus misalnya kalau lu ada di posisi dia gimana? Lu kehilangan pasangan lu tapi kehilangannya bukan karena putus segala macem, tapi memang ya udah dipisahin sama yang di atas gitu. Pisahin takdir lah. Iya, pisahin takdir, beda alam. Alam Mbah Dukun. Serius gimana? Pendapat lu sendiri gimana? Pendapat gue ya, kalau gue sih gitu ya, namanya ikhlas harus, karena udah beda alam lah kita. Iya. Udah harus diikhlasin kayak gitu. Cuman yang namanya masih sayang, kalau kayak gitu tuh sayang, cinta pasti masih ada. Gue mau nanya Bim sama lu. Iya. Menurut lu cinta itu membawa dampak negatif nggak sih? Pun kalau ada dampaknya, kayak gimana contohnya? Dampak negatif sebenarnya kalau dalam agama ya Nggak, jangan. Ulang. Ya. Menurut lu cinta itu membawa dampak negatif? Oke, gue mau nanya nih sama lu. Kan lu udah pacaran lama nih, 2,5 tahun tuh ya waktu yang nggak sebentar lah. Nah, yang gue mau tanya, menurut lu cinta itu membawa dampak negatif nggak sih ke diri lu sendiri? Pun kalau ada, contohnya kayak gimana? Tergantung sih. Yang namanya pergaulan anak sekarang kan, yang namanya cinta banyak yang nggak jelas lah arahnya. Maksudnya bukan nggak jelas ini, kayak ya lu tau lah gimana. Gimana sih, gue nggak ngerti, gue masih polos gue. Susah ngejelasinnya lagi. Paling polos. Sialan ya, kameramen kita ya sialan memang. Sialan memang kameramen kita. Sialan banget. Ya gimana lanjut. Tergantung dari kita. Kalau kita bisa ngebatasin kayak hal negatif sama positif, lebih ke bawah hal positif ya sih. Apa, ngaji bareng gitu? Iya, pernah ngaji emang? bareng. Pernah Nggak lu? pernah. Nggak, maksudnya ya banyak hal yang lain lah positif, bukan ngaji doang. Kayak misalnya bikin bisnis bareng gitu ya. Oh. Nah, yang gue tanya, ada nggak dampak negatifnya di diri lu sendiri jadinya? Setelah lu pacaran yang lama 2,5 tahun. Nggak ada sih, kayak ya udah biasa aja kayak diri gua sendiri gitu. Emang nggak, kan dampak negatif kan banyak nih, misalnya kayak lu ngerasa terkekang gitu. Ya kalau terkekang tuh Wajar ya? Wajar, karena kan kita juga mulai misal kalau udah berani pacaran ya kita udah harus membatasi diri kita dari hal yang bukan berani pacaran sih, maksudnya kalau sudah berani berkomitmen lah ya. Iya. Sudah harus bisa membatasi. Jadi nggak boleh ngerasa terkekang gitu ya. Walaupun emang sebenarnya terkekang gitu kan. Blunder nih gue nih, bodo amat. Tantem kali ya. Oke. Taruh ya guys. Baca selengkapnya kok nggak bisa dipencet dah. Oh ini. Oke, berarti terkekang itu wajar ya di dalam hubungan, karena kan memang lu harus pegang erat komitmen lu ya kan, untuk tidak melakukan
yang pasangan lu nggak mau gitu. Oke. Terus kalau di dalam hubungan lu pernah nggak sih lu atau pasangan lu itu ngebandingin sama hubungan-hubungan lu yang lama atau pasangan lu yang sebelumnya gitu? Pernah apa enggak ya? Itu sih Kayak misalnya pacar lu sekarang ngebandingin kamu tuh nggak gini-gini nggak kayak mantan aku, pernah nggak? Oh gitu? enggak pernah. Tapi kalau dibandingin sama teman-teman pernah? Dibandinginnya yang lebih ke gimana ya? Gue tuh dari hubungan yang dulunya kayak gue ngerasain sakit udah ini semua, pas temen denger gue jadian sama yang satu ini udah kaget semua, katanya lu jadi maksudnya berubah dalam artian gimana ya, udah dewasa lah. Udah dewasa? Iya. Iya. Temen juga kita tuh ada, gue sendiri punya temen yang emang ngerti dalam percintaan. Gue saling tukar cerita sama dia berdua. Yang lu tahu kan? Mana sih? Royan. Oh Royan, ya. Hai Royan. Nonton ya Royan. Gue suka tukar cerita sama dia. Oke. Kayak ya banyak sih kalau. Oh jadi lu curhatnya ke cowok bukan cewek? Enggak. Kalau ke cewek udah pasti bahaya itu. udah pasti bahaya, bener. Makanya gue juga nggak mau, daripada gue ketam. Oke. Berarti apa sih tadi gue lupa lagi. Berarti lu nggak pernah ngebandingin yang kayak hubungan lu nggak kayak gini sama kayak nggak sama kayak temen lu gitu, nggak pernah ya Bim ya? Oh gitu. Nah, lu pernah nggak sih ngerasain ragu Dalam apa? ragu dalam artian kayak lu sebenarnya udah sayang nih sama pasangan lu tuh, lu udah effort lah gitu, udah banyak effort, tapi lu pernah nggak sih ngerasain kayak ini dia yang ini orang yang gue mau bukannya ini bener kriteria gue bukannya gitu, pernah nggak sih lu ngerasain ragu kayak gitu? Iya kayak gitu awal-awal doang paling. Kayak Belum gimana? tahu sifat aslinya gitu. Makin lama kan kita juga makin berinteraksi sama dia kan, kayak ya udah saling ngerti nih. Lama-lama sifat aslinya kelihatan gitu. Kelihatan kayak gimana? Suka makan jongkok gitu. Gue pengen tahu juga perspektif cinta menurut seorang Adit yang pacarannya nggak pernah ada adem-ademnya kayaknya kalau gue lihat. Ntar gue mau tanya itu, lihat aja. Jadi nanti di sini akan gue kuak semua. Nih kan sekarang Bima nih. Nanti dari Adit, dari Prada, dari cewek gue ada di sini, cewek gue ada di sini selalu aja. Mau lihat kan? Ntar ada di sini. Cakep, cantik, mantep gitu. Langsung di DM aja. Apaan lu? Enggak. Ada yang DM dia langsung gue balas. Gue mau cemen. Ya, oke. Mungkin segitu aja dulu kali Bim ya. Iya. Karena ternyata Bima sialan. Bikin gue banyak nanya. Sialan deh emang nggak mau ngembangin. Oke. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita dan selalu stay tune ya Bim di Bilas bicara nggak jelas. Kalian nggak usah bingung kalau kita bicaranya nggak jelas karena channelnya juga udah mendeskripsikan sekali konten kita. Iya. Oke semuanya, sampai bertemu lagi sama kita di Bilas bicara nggak jelas. Bye bye.